hadis Nabi Muhammad di sana itu dijelaskan ada 5 perkara yang harus cepat-cepat dilaksanakan. Akan ditanyakan beberapa hal oleh malaikat itu. Setelah kapan ditanyakannya, kemudian disimpan di atasnya kuburan. Ibu-ibu majelis taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta Ibu Camat dan juga Bapak Lurah yang telah hadir di tengah-tengah kita. Sebelum saya sampaikan sebagian daripada Fardhu Kifayah yang keempat, karena di dalam melaksanakan Fardhu Kifayah ini ada 4 perkara, Bu ya. Yang pertama tadi itu memandikan, kemudian yang kedua itu mengkafani, kemudian yang ketiga adalah mensolati, kemudian yang keempat yang terakhir adalah menguburkan. Cuman mayitnya yang menguburkan tak ada lagi. Yang perlu saya sampaikan berkaitan tadi yang disampaikan oleh Ustaz Khairul ya, menambahkan sedikit sebelum saya lanjutkan untuk menguburkan. Di sini Ibu-ibu, sebagaimana tadi pertanyaan dari Ibu Camat, tadi Ustaz Rizal sudah menyampaikan bahwasanya kalau sekiranya ada yang mau ditunggu, maka ditunggu. Cuman hadis Nabi Muhammad di sana itu dijelaskan ada 5 perkara yang harus cepat-cepat dilaksanakan. Yang pertama 5 perkara tersebut yaitu it'amut ta'am, yaitu memberi makanan kepada tamu. Nah, seperti Pak Doman tadi cepat-cepat ngasih makanan kepada kita di tamu. Nih, dan semua ini hadis Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua yaitu tahizul mayyit, yaitu menguburkan mayit. Itu harus cepat-cepat, Bu. Kalau sekiranya itu yang ditunggu itu sampai besok, itu cepat-cepat harus cepat dikuburkan, Bu. Karena mayit itu beda dengan kita. Ibu. Mayit itu ingin cepat masuk ke dalam kubur, Ibu-ibu, supaya cepat dia itu dipertanyakan oleh malaikat. Makanya itu harus cepat-cepat, Ibu-ibu. Itu diantaranya dari 5 perkara sunnah yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Itu diantaranya yang pertama tadi memberikan makanan kepada tamu, kemudian yang kedua yaitu cepat-cepat menguburkan jenazah, dan yang ketiga yaitu mengawinkan anak kita kalau sudah cocok mempunyai jodoh. Itu Ibu-ibu. Kemudian yang keempat adalah apa, Ibu-ibu? Bayar hutang. Kalau punya hutang, Ibu punya uang cepat bayar. Kemudian yang kelima yaitu cepat-cepat taubat kalau Ibu melakukan dosa. Jadi Ibu-ibu ya, itu sebagai pengantar daripada tadi sambungan dari depan Ibu-ibu. Kemudian untuk berikutnya Ibu-ibu, mengkuburkan ini juga bagian dari Fardhu Kifayah yang keempat, yang terakhir. Nah, maka kita ini sesi yang terakhir yaitu mengkuburkan jenazah. Mengkuburkan jenazah ini Ibu-ibu, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Rijal, bahwasanya kepalanya ada di sebelah utara, kemudian kakinya di selatan. Kemudian singkat cerita, kemudian dimiringkan Ibu-ibu. Dimiringkan, wajah yang sebelah kanan ini ditempelkan ke tanah, miring gini Ibu ya. Nah itu Ibu-ibu ya. Ya kan ini kan ada 2, belum ya, kan ada 2. Ada biasanya orang itu pakai geranda, ada yang tidak. Sama, posisi sama, pakai geranda juga miringnya sama, tak ada perubahan. Sama sebagaimana tadi, cuman kalau pakai geranda itu yang dikasih gerandanya itu di dalamnya itu dikasih tanah, Ibu. Sentuhkan wajahnya tersebut itu ke tanah. Kalau nggak dikasih tanah nanti nyentuhnya ke papannya itu. Itu sama sebetulnya. Pakai geranda atau tidak itu sama. Posisinya tak ada yang berubah. Cuma kalau pakai geranda tadi itu di dalam gerandanya tersebut itu dikasih tanah supaya wajahnya itu tersentuh ke tanah. Karena kita inilah diciptakan dari tanah dan juga kembalinya ke
Nah, seperti itu ibu ya. Paham ibu ya? Kemudian berikutnya setelah itu ibu-ibu, maka posisinya tadi kan sudah miring gini nih. Maka disiapkan tanah untuk supaya tidak terbalik ibu-ibu. Ya. Nah, itu kan biasanya kan miring seperti ini kan ibu ya. Itu disiapkan tanahnya, biasanya dibulat-bulatkan, ada berapa itu sudah disiapkan, itu ditempelkan nanti di belakangnya supaya nanti itu takut terguling. Paham ibu-ibu? Ya, nah itu takut terlentang atau apa seperti itu ibu-ibu, supaya nanti dia itu fokus harus menghadap ke kiblat. Paham ibu-ibu? Nah, itu. Tapi sebelum memasukkan ke dalam liang lahat ini ibu-ibu, itu ada beberapa hal yang perlu kita kerjakan. Yang pertama, ketika mau memasukkan dia tersebut, yaitu membaca Bismillah wa ala millati Rasul. Nah, itu ibu-ibu ya. Kemudian yang sunnah lagi ibu-ibu, diadani. Ini kadang lupa ini. Kita lahir diadani, juga masuk kubur juga diadani. Tapi bukan termasuk wajib apa-apa ibu-ibu. Ya, cuma sunnah saja. Ya. Diadani, kemudian setelah itu iqomah ibu-ibu. Kenapa? Kalau azan tak ada perubahan, laki-laki atau perempuan sama tetap diadani. Ya, tidak ada pak berubah nanti Allahu Akbar, tak ada, tetap semuanya ya. Laki-laki atau perempuan itu tetap diadani. Itu sunnah saja ibu-ibu ya. Paham ibu ya? Itu sunnah diadani. Ketika mayit mau dimasukkan ke dalam kubur, membacakan doa Bismillah wa ala millati Rasulih. Bismillah. Nah itu ibu ya. Kemudian diadani, kemudian iqomah. Kemudian setelah itu ibu-ibu ditutuplah dengan tanah. Nah setelah itu tutup rapi semuanya. Jangan lupa di situ ada yang harus dilaksanakan lagi, maisannya. Ya harus lurus tadi yang disimpannya itu ada dua. Yang pertama bagian kepala, yang kedua yaitu bagian tengahnya. Itu harus ada ibu-ibu. Itu sesuai dengan namanya dan biasanya tanggal lahir atau wafatnya itu ditulis dulu maisannya. Sebagai tanda tulisan seperti itu. Tapi tak tulis apa-apa itu. Ya. Sebagai tanda aja itu ya. Setelah selesai ibu-ibu, setelah selesai ada lagi pekerjaan kita ibu-ibu. Apa? Yaitu talqin. Qul raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Ala dzalika hujita wa ala dzalika mutta wa ala dzalika tub'atsu insyaallah taala minal aminin. Mentalkini jenazah yang sudah ada di dalam kubur. Kalau sudah ada di atas ibu-ibu nggak usah ditalkini lagi, belum dikubur. Ini yang sudah dikubur ibu-ibu, yang sudah dikubur maka ditalkin. Sudah mana ibu-ibu talkinnya? Kalau misalnya barat itu sana ibu-ibu, maka yang mentalkini sebelah sini. Tadi kan mayitnya menghadap sana kan ibu-ibu, maka mentalkinnya sebelah sini ibu-ibu. Kenapa ditalkini ibu-ibu? Ini kenapa ditalkini? Karena mayat ini nanti ketika meninggal sudah ada dalam kubur akan ditanyakan beberapa hal oleh malaikat ibu-ibu. Setelah kapan ditanyakannya? Ketika manusia yang mengantar jenazah ke tempat kuburannya ibu-ibu, 7 langkah daripada itu, malaikat itu datang ibu-ibu menanyakan kepada mayit yang sudah ada di dalam kubur. Itu ditanyakan 7 langkah daripada itu. Keluarganya sudah meninggalkan kuburan tadi 7 langkah daripada itu, maka malaikat langsung datang menanyakan kepada mayit yang ada dalam kubur. Makanya itu ibu-ibu ya, kita ini kenapa disunahkan yang membacakan talqin tadi tersebut itu menuntun terlebih dahulu kepada mayit yang ada di dalam kubur. Kalau bahasa sekarangnya itu diingati bahwasanya sebelum kita meninggalkan itu bacakan talqin itu sunnah ibu-ibu ya. Sunnah, tidak wajib, sunnah. Untuk apa? Untuk mengingatkan kepada mayit. Di antaranya bacaan talqin itu marubuka, wa man nabiyuka, wa ma ikhwanuka, itu ditanyakan semuanya. Siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu,
apa kiblatmu, siapa saudaramu, agamanya apa, ditanyakan semuanya. Makanya nanti setelah 7 langkah, daripada itu kita pulang dari 7 langkah dari kuburan itu, malaikat datang tanya sebagaimana yang dibaca oleh orang yang baca talqin. Buka wa man nabiyuka, ditanyakan semuanya itu. Nah, itu ya. Setelah baca talqin juga dianjurkan itu kita baca tahlil ibu-ibu. Nah, di situ duduk baca tahlil. Nah, ini caranya baca talqin ibu ya. Baca talqin caranya orang yang membaca talqin itu duduk. Tapi orang yang tidak baca talqin itu berdiri. Paham kan ibu ya? Dan biasa mungkin ini ibu ya yang mengantarkan jenazah mungkin ke kuburan seperti itu. Ya. Tata cara kalau misalnya duduk bagaimana dosa tidak ibu-ibu ya, tidak termasuk wajib. Cuman di sini ya ibu-ibu di dalam sebuah kitab dijelaskan kalau orang yang membaca talqin itu duduk ya, kemudian orang yang tidak baca yang menyaksikan itu berdiri. Nanti ketika baca tahlil maka duduk semuanya ibu. Paham ibu ya? Ada yang mau ditanyakan? Kenapa? Duduk di atas makam. Oh iya ini. Kira-kira boleh nggak duduk di atas makam? Nah gini, tidak cuma duduk, ada makam bunyi dalam kain gini nih. Nah ini, itu ya tak boleh ibu-ibu. Tak boleh. Ya, adabnya orang tersebut. Makanya kalau kita melewati kuburan ibu-ibu, maka kita itu ucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahli kubur. Nah seperti itu. Meskipun kita tak ada yang menjawab ibu-ibu, itu udah ibu-ibu. Apa yang kita lihat makan ada batang kurma ibu-ibu. Batang kurma, pohon kurma Rasulullah itu ketika hampir mau pulang Rasulullah dari pemakaman seperti itu ibu, Rasulullah itu mengambil batang kurma kemudian disimpan di atasnya kuburan. Itulah menjadi landasan kita. Kenapa kita itu dikasih batu nisan di atasnya ibu. Itu salah satu penyebabnya kenapa di atas kubur itu ada batu nisan. Nah itu penyebabnya dari itu karena Rasulullah tersebut itu rapahnya kurma itu diambil kemudian ditancapkan di atas kuburan. Itu sebagai tanda ganti daripada batu nisan. Kalau di zamannya Nabi Muhammad kan tidak ada batu nisan seperti sekarang. Tapi kalau sekarang yaitu tidak menggunakan rapahnya kurma tapi menggunakan batu nisan. Itu landasannya itu hadis sahih itu. Hadis sahih itu ya. Itu ibu yang dapat saya sampaikan. Nggak ada yang ditanyakan ibu. Nah, kalau nggak ada mungkin hanya ini yang dapat. Silakan dijawab. Sebetulnya cara penguburannya sama sih. Cuman kalau tidak tadi itu kan tidak menggunakan peti kan, menggunakan papan. Nah, tadi itu kalau menggunakan peti di sana tersebut kadang itu dikhawatirkan, kadang kalau di Pontianak ini kan takut banyak airnya atau apa kan itu, maka itu menggunakan peti. Kalau di Madura tidak menggunakan peti itu. Nah, menggunakan ini dengarin sebagaimana tadi itu. Ya. Nah, karena tapi kalau di sini ibu-ibu di Pontianak ini misalnya menggunakan sebagaimana tadi pas banjir maka itu haram ibu-ibu, haram dipaksakan seperti itu banyak airnya pas dikuburkan sebagaimana tadi itu ini ibu-ibu banyak airnya tak surut-surut misalnya meskipun di bawah tetap ada pas tetap dikuburkan sebagaimana tadi itu tidak menggunakan tidak menggunakan peti maka itu haram ibu-ibu. Kenapa? Karena penyiksaan kepada mayitnya sama, tak ada bedanya ibu-ibu. Mayitnya bu yang diwiringkan. Kalau petinya tetap ibu-ibu. Petinya tetap. Ya ibu-ibu ya. Kalau peti tetap diturunkan gini biasa ibu-ibu, terletak gini. Nanti apa itu mayitnya baru dia dihadapkan ke kiblat. Tapi sebagaimana saya sampaikan tadi di dalam peti itu kan ada dikasih tanah ibu-ibu. Nah, dikasih tanah dulu supaya itu tersentuh wajahnya itu.